Unjuk rasa dengan cerdas. Selamat siang pemirsa, saya Naila Deswi Salsabila dan rekan saya Nisrina. Di sini kami kembali menyapa Anda semua dengan berita terupdate saat ini. Tiap keputusan tak mungkin memuaskan semua pihak. Postulat itu pula yang berlaku tiap kali pemerintah membuat kebijakan termasuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai 3 September 2022 ini. BBM ialah kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, ketika harganya dinaikkan, ia pasti mendapatkan resistensi yang luar biasa. Karena harga BBM berpengaruh langsung pada harga-harga kebutuhan rakyat lainnya. Pada konteks itu, sangat wajar, jika keputusan pemerintah menaikkan harga Pertalite dari 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter, dan solar bersubsidi dari 5.150 menjadi 6.800 per liter mendapatkan penolakan. Pun dengan menaikkan Pertamax dari 12.500 menjadi 14.500 liter, banyak yang menganggap penaikan tersebut terlalu besar. Tidak sedikit yang menyebut pemerintah kelewatan, karena dalam situasi yang masih sulit, harga BBM malah dibuat melejit. Tuduhan pemerintah tidak kreatif, tidak pro-rakyat, dan bisanya hanya menyusahkan rakyat bertebaran di mana-mana. Tak cuma di dunia maya, sikap kontra juga ditunjukkan di dunia nyata. Sebagai kalangan mulai turun ke jalan-jalan kemarin, mahasiswa di sejumlah daerah termasuk di DKI Jakarta berunjuk rasa menentang kebijakan pemerintah yang memang tak populer tersebut. Demonstrasi besar-besaran pun akan dilakukan elemen buruh hari ini. Salahkah mereka? Negeri ini ialah negara demokrasi. Karena itu, sah-sah saja orang melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi. Tidak ada satupun yang boleh dan berhak melarang orang berunjuk rasa, termasuk unjuk rasa menolak penaikan harga BBM. Namun, seperti yang sudah-sudah, kita juga perlu mengingatkan bahwa hak seseorang dibatasi, hak orang lain. Orang berhak unjuk rasa, tetapi tidak boleh mengganggu hak untuk menikmati ketertiban. Demonstrasi harus tertib, tidak anarkis. Kiranya semua orang, termasuk para demonstran, tahu itu. Itu pula yang rakyat inginkan. Aparat keamanan harus bijak menangani unjuk rasa. Tidak boleh represi, mesti persuasif. Kiranya semua orang termasuk aparat tahu itu. Itu pula yang rakyat harapkan dalam unjuk rasa penolakan harga BBM. Yang tak kalah penting, unjuk rasa harus dilakukan secara cerdas. Demonstran bisa disebut cerdas bila didasari pada alasan yang kuat, tidak asal turun ke jalan. Demonstran harus punya argumentasi yang kuat, tidak asal pokoknya unjuk rasa. Pemerintah menaikkan harga BBM pasti bukan untuk menyusahkan rakyat. Hanya pemimpin gila yang membuat kebijakan agar rakyat sengsara. Pemerintah menaikkan harga BBM dengan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, yakni sudah saatnya rezim subsidi salah sasaran diakhiri. Berulang kali dipaparkan bahwa selama ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati mereka yang mampu. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya menjabarkan dari anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar 502,4 triliun, sebanyak 93 triliun dialokasikan untuk Pertalite dan 143 triliun untuk solar. Celakanya, sekitar 90% mereka yang mengonsumsi Pertalite dan solar ialah orang yang berpunya. Itulah argumentasi pemerintah. Jika kontra, silahkan berunjuk rasa. Namun, akan lebih elok jika demonstrasi dibarengi dengan argumentasi yang hebat. Kenapa penaikan harga BBM harus dibatalkan tanpa argumentasi yang kuat, tanpa alasan yang jelas? Mereka sebenarnya justru sedang membela orang-orang kaya. Akan lebih baik jika energi dan pikiran kita curahkan untuk mengawasi langkah pemerintah menekan efek domino penaikan harga BBM. Selesai sudah berita siang ini dari kami, seperti Kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai.